Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio, saya dari kelas A27 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Sebelum jauh membahas tentang ilmu hadis, tentunya kita harus paham terlebih dahulu apa itu hadis. Apa sih hadis itu? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan dari beliau. Selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa hadis merupakan sumber hukum yang ini bukan salam partai, tapi hadis merupakan sumber hukum yang kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Jadi penting bagi kita seorang umat muslim untuk mengetahui ilmu hadis, untuk tahu hukum-hukum apa saja yang terdapat dalam Islam atau yang dijadikan rujukan dalam Islam selain dari Al-Quran. Selanjutnya, kita sudah bisa membahas tentang ilmu hadis atau ulumul hadis. Dari pengertian hadis tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ulumul hadis adalah ilmu yang mengkaji tentang segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun ketetapan dari beliau. Berbicara tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis, tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari fase historis dan penulisan ilmu hadis itu sendiri. Fase historis dan penulisan hadis ini dibedakan menjadi 4 masa. Yang pertama adalah masanya Rasulullah SAW, yang kedua masa para sahabat, yang ketiga masanya para tabi'in, dan yang terakhir adalah masa abad ketiga Hijriyah. Membicarakan tentang ilmu hadis, tentu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya macam-macam ilmu hadis itu sendiri. Ada 2 macam ilmu hadis di sini. Yang pertama adalah al-riwayah. Al-riwayah adalah ilmu yang membahas tentang ucapan, perbuatan, dan takrir serta sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, serta periwayatannya, pencatatannya, juga penelitian terhadap lafal-lafalnya. Yang kedua adalah al-diroyat. Al-diroyat ini adalah ilmu yang membahas tentang hakikat periwayatan, hukum-hukum, dan keadaan para perawi hadis. Termasuk di dalamnya juga membahas tentang macam-macam hadis dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh para perawi hadis. Ada begitu banyak tokoh pengkaji hadis yang terkenal dalam dunia Islam. Di antaranya adalah yang akan saya sebutkan setelah ini. Yang pertama dari kota Madinah. Di kota Madinah ada 3 tokoh pengkaji hadis besar. Yang pertama bernama Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri, yang kedua Ibnu Ishaq, dan yang ketiga adalah Malik bin Anas. Selanjutnya dari kota Mekah. Kota Mekah ini terkenal dengan seorang pengkaji hadis bernama Ibnu Juraij. Kemudian ada kota Kufah. Di Kufah ada seorang pengkaji hadis populer bernama Sufyan ats-Tsauri. Dan yang terakhir di Basrah. Basrah ini ada seorang tokoh pengkaji besar bernama Hamad bin Salamah. Selain beliau-beliau, kita juga harus mengenal para muhaddis besar pada abad ketiga Hijriyah, yang nantinya karyanya adalah disebut kutub as-sittah. Jadi sudah pasti ada 6 imam besar. Yang pertama ada Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Dawud, keempat Imam Ibnu Majah, kelima Imam An-Nasai, dan yang terakhir adalah Imam Tirmizi. Selain para muhaddis dan pengkaji hadis tadi, kita juga harus mengenal beberapa karya besar beliau-beliau ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Karya ilmu hadis yang paling besar, yang pertama adalah Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini adalah buatan dari Imam Malik. Yang kedua ada Al-Musannaf. Al-Musannaf ini adalah karya Abdul Razak. Dan yang ketiga ada Musnad, ini karya Imam Ahmad. Dan yang terakhir adalah Kutub as-Sittah yang merupakan karya dari 6 muhaddis besar abad ketiga Hijriyah di awal yang saya sebutkan. Sebelum masa kodifikasi atau penulisan, hadis sudah melewati 3 periode prakodifikasi. Yang pertama adalah masa Rasulullah SAW atau yang lebih dikenal sebagai periode Asr al-Wahyi.
takwin. Kemudian yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin ini dikenal sebagai periode asar at-tasbut wal iqlal minal riwayah. Dan yang ketiga adalah masanya para tabi'in, atau yang dikenal dengan periode asar intishar al-riwayah ilal amsar. Dalam periwayatan hadis, ada 4 unsur yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Yang pertama adalah sanad. Sanad ini adalah urutan para perawi hadis dari Rasulullah sampai ke bawahnya. Kemudian ada matan. Matan itu merupakan perkataan akhir dari sanad, atau yang lebih kita kenal sebagai isi dari sebuah hadis. Kemudian ada rawi. Rawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis, seperti contohnya tadi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan yang lain. Yang terakhir ada al-mukharij. Mukharij ini adalah orang yang menukilkan sebuah hadis dari satu musnad ke musnad lain atau ke kitab lain, semacam itu. Kemudian, jika kita membicarakan hadis, tentunya kita tidak bisa lupa dengan yang namanya as-sunnah, khobar, juga asar. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah seperti ini. Jika hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun ketetapan beliau, maka as-sunnah ini adalah apa-apa yang datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan, sejak sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai sesudahnya, itu sunnah. Kemudian kita membicarakan khobar. Khobar ini seperti hadis, bedanya kalau hadis ini datangnya dari Rasulullah, maka khobar ini datangnya selain dari yang Rasulullah. Kemudian yang terakhir ada asar. Asar ini adalah segala sesuatu yang disandarkannya adalah kepada para sahabat dan para tabi'in. Jika kita tadi sudah membicarakan tentang macam ilmu hadis, sekarang kita membahas tentang cabang ilmu hadis. Ada begitu banyak cabang ilmu hadis, dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat 10 cabang ilmu hadis. Yang pertama ada rijalul hadis. Rijalul hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah para perawi hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atau atba' tabi'in. Yang kedua adalah cabang ilmu al-jahr wa ta'dil. Al-jahr wa ta'dil ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kecacatan dan keadilan seseorang atau seorang perawi hadis. Kemudian ada cabang ilmu bernama illal hadis. Illal hadis ini mempelajari tentang sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesohihan suatu hadis. Selanjutnya ada cabang ilmu hadis bernama Fannil Mubahamat. Fannil Mubahamat ini adalah cabang ilmu hadis yang mempelajari tentang nama orang-orang yang tidak disebutkan dalam matan atau sanad hadis. Selanjutnya ada cabang ilmu bernama Gharib al-Hadis. Gharib al-Hadis ini adalah mempelajari kalimat sukar atau sulit yang terdapat dalam sebuah hadis. Biasanya kalimat itu sukar karena jarang digunakan atau tidak dikenal secara umum oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Kemudian ada cabang ilmu bernama Naso'ih wal Mansuh. Naso'ih wal Mansuh ini adalah mempelajari tentang hadis-hadis yang saling bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Kemudian ada cabang ilmu bernama Talfiq al-Hadis. Talfiq al-Hadis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan hadis yang lahirnya itu saling berlawanan satu sama lain. Selanjutnya ada cabang ilmu bernama Tasnif wa Tahrif. Tasnif wa Tahrif ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab tersembunyi tidak nyata suatu hadis hingga nantinya dapat mencacatkan suatu hadis. Yang selanjutnya ada asbab al-wurud. Jika dalam Al-Quran kita mengenal dengan asbabun nuzul, maka di sini dalam hadis kita mengenal dengan ilmu asbab al-wurud. Asbab al-wurud ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya atau masa Nabi menuturkan itu. Dan yang terakhir ada ilmu mustalah ahli hadis. Mustalah ahli hadis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hadis.
Sekian dari saya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.